Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita dapat hadir dan mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Siti Maryam Munjiat SMPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Method Teaching. Yang terhormat Ibu Samsiah SPDI selaku guru pamong pada praktek Method Teaching. Dan kepada anak-anak semua, terima kasih atas kehadirannya yang Bapak sayangi. Baik anak sekalian, sebelum mulai materi hari ini, mari kita berdoa agar proses belajar mengajar kita berjalan lancar. Mari tadakan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna allazi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna allazi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Baik anak-anak sekalian, materi pokok pelajaran kita hari ini yakni Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran dan hadis merupakan sesuatu yang tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari. Ibarat dalam suatu perjalanan, Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk atau peta yang memberikan arah kepada manusia dengan mengikuti ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, kita akan bersama-sama menyaksikan cuplikan video yang sudah Bapak siapkan yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, dan apa saja hikmah yang dapat diambil pada cuplikan video tersebut. Mari sama-sama kita simak dan saksikan, dan kita ambil hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Selamat menonton, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman, masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat-sehat, selalu dalam lindungan dan berkah Allah. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, bagaimana? Menarik bukan videonya? Oh ya, banyak sekali bukan hikmah yang kita dapatkan dari cuplikan video. Sebagai salah satu contoh dapat Bapak sebutkan, yang pertama, dengan membaca Al-Quran dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk selanjutnya, silakan tulis ya apa saja hikmah yang dapat diambil dari video tersebut. Silakan anak-anak semuanya tulis apa saja hikmah yang dapat diambil dari video tersebut. Oke, selanjutnya materi pertama kita, pengertian Al-Quran dan hadis. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran berasal dari kata qira'ah, yaqra'u Quran, yang artinya membaca, bacaan atau bacaan yang sempurna. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui perantara malaikat Jibril yang membacanya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian lain disebut pula Al-Quran adalah kitab suci
yang berisi firman-firman Allah, mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, yang keberadaannya hingga kini terus ada secara generasi-generasi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Selain Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang kedua yaitu hadis Nabi. Dengan mengikuti hadis Nabi, itulah sesuatu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah dijelaskan dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 31. Mari kita bacakan bersama-sama. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, selanjutnya pengertian hadis. Hadis berasal dari kata hadasa, yang berarti baru, cerita, peristiwa, dan perkataan. Menurut istilah, hadis adalah segala sikap perbuatan, perkataan, ataupun penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam istilah lain disebutkan bahwa hadis adalah jalan hidup yang dibiasakan Nabi Muhammad SAW, yang disebarkan dan ditradisikan kepada para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Nah, bagaimana anak semua sampai di sini sudah paham tentang pengertian Al-Quran dan hadis? Sudah paham? Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, fungsi Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Ada yang tahu? Fungsi Al-Quran itu sumber ajar atau hukum Islam yang utama. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran banyak sekali membuat tentang hukum Islam. Satu contohnya, makanan halal dan haram, ia dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 88. Yang kedua, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, kelahiran manusia dan penciptaan alam semesta. Dan yang ketiga, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nah kita lanjutkan. Bagaimana sih cara memungsikan Al-Quran dan hadis? Cara memungsikan Al-Quran dan hadis. Bagaimana sih caranya memungsikan Al-Quran dan hadis? Dalam kehidupan sehari-hari, di video awal sudah dijelaskan contohnya. Video memfungsikan Al-Quran dan hadis. Sekarang Bapak akan menyebutkan memfungsikan Al-Quran dan hadis. Pertama, mengikuti pengajian. Yang kedua, mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, berperilaku sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, selalu membaca Al-Quran sebelum dan sesudah sholat wajib. Anak-anak sekalian, sebelum kita tutup praktek teaching hari ini, Bapak akan sampaikan pertanyaan dan silakan jawab pada kolom komentar. Jadi pertemuan kita ini direkam ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sebagai penutup ada pertanyaan yang perlu anak-anak semuanya jawab.
Baik anak-anak sekalian, sebelum ditutup ada sebuah pertanyaan untuk dikerjakan di rumah. Bagaimana cara kalian mengaplikasikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Silakan nanti jawabannya dikirim ke Bapak ya. Baik, Ibu dosen yang kami hormati, guru pamong yang kami hormati, anak-anak sekalian yang kami banggakan, terima kasih atas segala perhatian dan telah mengikuti praktek metode pada pagi hari ini. Mohon maaf jika di sana sini kekurangan dan kehilapan selalu ada. Kami atas nama pribadi minta maaf dan mohon doakan kita bersama selalu sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.